Shalom sahabat Katolika yang dikasihi Tuhan. Salah satu kekayaan spiritual dalam gereja Katolik yaitu kita mengenal banyak orang kudus yang kehidupannya dapat menginspirasi kita dalam menghayati iman Katolik. Kali ini Katolika menghadirkan Citato, cerita Santa dan Santo yang akan menyampaikan kisah hidup orang kudus. Pada episode perdana ini, kami akan menyampaikan kisah hidup Santa Agnes. Setiap tanggal 21 Januari dipersembahkan 2 anak domba tak bercela di Basilika Santa Agnes. Dari bulu domba tersebut dibuatlah pallium. Pallium adalah salah satu vestimentum gerejawi dalam Gereja Katolik Roma yang dianugerahkan oleh Paus kepada para uskup metropolit dan primat sebagai lambang dari yurisdiksi yang diembankan kepada mereka oleh tahta suci. Pemilihan tanggal 21 Januari tentu karena bertepatan dengan peringatan Santa Agnes. Lalu bagaimana kisah hidup Santa Agnes? Santa Agnes dilahirkan di Roma pada tahun 291. Kisah hidupnya tidak banyak diketahui, karena ia meninggal dunia di usia 13 tahun. Kita mengetahui kisah Santa Agnes dari catatan yang ditulis oleh Santo Ambrosius. Bersamaan dengan masa hidup Santa Agnes, Gereja Katolik sedang mengalami penindasan dan penganiayaan kejam dari pemerintahan Romawi. Dalam catatan yang ada, diketahui bahwa Santa Agnes merupakan gadis cantik dan berasal dari keluarga kaya raya. Kecantikannya membuat banyak pemuda menaruh hati padanya. Namun Santa Agnes tidak pernah mau menanggapi mereka. Ia menolak dengan cara halus, yakni mengatakan bahwa ia memiliki kekasih yang tidak terlihat. Hal ini membuat amarah anak gubernur Romawi yang termasuk salah satu pengagumnya dan merasa terhina dengan penolakan Santa Agnes. Mengetahui hal ini, gubernur Romawi membujuk Santa Agnes dengan berbagai kekayaan apabila ia mau menikah dengan anaknya. Lagi-lagi hal ini ditolak oleh Santa Agnes. Lalu gubernur memerintahkan pasukannya untuk membawa Santa Agnes ke mezbah berhala dan meminta Santa Agnes menyembah berhala. Akan tetapi, bukannya menyembah berhala, Santa Agnes justru membuat tanda salib dan berdoa. Gubernur dan putranya semakin marah. Lalu pasukannya memperlihatkan berbagai alat penyiksaan. Sedikit pun Santa Agnes tidak gentar. Semakin marahlah gubernur dan memerintahkan pasukannya untuk membawa Santa Agnes ke tempat pelacuran dan memperbolehkan siapa saja menyiksa Santa Agnes. Namun Santa Agnes justru berkata, "Kalian bisa saja menodai pedang dengan darahku, tapi sedikit pun kesucianku tidak akan dapat ternoda karena telah kupersembahkan kepada Kristus." Wajah dan tubuh Santa Agnes bercahaya, dan banyak orang menyaksikan hal itu. Seorang pemuda berusaha menggoda Santa Agnes. Tiba-tiba saja petir bergelegar membuat pemuda itu tersungkur dan buta seketika. Banyak orang menangis dan meminta gubernur untuk menghentikan penyiksaan kepada Santa Agnes. Namun gubernur justru semakin murka dan memerintahkan hukuman mati bagi Santa Agnes. Pasukan gubernur pun membawa Santa Agnes ke tempat pembantaian. Diikatkannya rantai besar pada tubuhnya. Santa Agnes membungkuk, menyembah pada Allah, seraya berkata, "Aku tidak akan mengkhianati kekasihku dengan menuruti keinginan kalian. Aku adalah miliknya yang telah memilih aku." Santa Agnes pun wafat akibat hujaman di lehernya yang dilakukan oleh pasukan gubernur. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman milik keluarga di kota Roma. Sekitar 50 tahun setelah peristiwa itu, di tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan gereja dan menempatkan jasad Santa Agnes di bawah altar gereja. Pada abad ke-7, gereja tersebut direnovasi dan sekarang menjadi Basilika Santa Agnes. Di kota Wina, tepatnya di dalam Karlskirche, terdapat sebuah kapel yang dipersembahkan khusus bagi Santa Agnes.
Pada bagian altarnya terdapat lukisan Santa Agnes. Pesta Santa Agnes diperingati oleh Gereja Katolik setiap 21 Januari. Siapakah di antara Anda yang memiliki nama baptis Agnes? Silakan tulis di kolom komentar dan nantikan terus Citato, cerita Santa dan Santo yang akan menceritakan tentang kisah hidup orang kudus lainnya hanya di Katolika Channel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.